Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bertemu lagi ya di video yang kesekian kalinya. Di video kali ini kita hanya akan berbagi pengalaman saja, dimana saya seorang peternak yang baru saja memulai ya gitu, dengan sedikit ilmu ini ya. Pengalaman pun belum ada gitu, belum terlalu lama. Ingin terjun ke trading dan breeding domba ya gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan bercerita tentang masalah keadaan kandang tempat tinggal domba, pakan dan perawatan. Apa yang saya lakukan sebagai pemula gitu ya, bukan yang ahli teman-teman. Mungkin di video kali ini sih saya juga ingin diberikan saran untuk teman-teman yang nonton video ini, apalagi yang nontonnya udah berpengalaman, udah sehulah gitu ya. Mungkin bisa memberikan masukannya di komentar ya. Saya sangat tunggu sekali komentarnya, apalagi komentar itu membangun untuk berkembang lebih baik lagi gitu ya. Yuk kita bahas dari mulai yang saya sebutkan tadi. Baik, ini dia teman-teman, saya memulai untuk di tahun ini. Kemarin sih punyanya hanya ini saja nih, hanya yang domba kecil-kecil ya, nggak punya yang jalur agak besar gitu ya. Yang ini belum punya. Untuk pertamanya ini yang kecil-kecil dulu. Untuk bibit sih, awalnya itu saya nggak agak tertarik ya terhadap peluang untuk katakanlah bisnis domba lah gitu. Namun pada saat itu kita berjalan hanya semengalirnya saja gitu kan. Kita hanya menyimpan uang di domba atau investasi gitu ya. Sisanya tanpa memikirkan, bukan menyimpan uang sih, lebih tepatnya kita menyelamatkan uang supaya selamat gitu ya, supaya tidak habis gitu. Jadi kita investasikan ke domba, syukur-syukur ada lebih gitu ya. Kalau bertahan balik modal juga nggak apa-apa gitu. Jadi menyelamatkan uang saja. Namun selama selang beberapa bulan dipikir-pikir kita harus mengadakan konsep gitu ya, supaya kita tidak hanya menyimpan uang saja gitu, tapi kita harus dari hasil kita modal itu ya, modal bibit gitu ya, modal bakalan anak jadi jalu gitu ya, kita harus ada hasilnya. Jadi posisinya kita itu harus berkonsep ya teman-teman. Namun di sini saya dengan modal, iyalah saya juga ini cari informasi dari YouTube gitu ya, dari grup-grup gitu. Dengan bukan basic dari peternakan apalagi gitu ya, ahli bukan. Ya, kita harus mengadakan konsep tadi itu ya, breeding sama trading ya teman-teman. Kita berangkat dari yang kecil-kecil ya. Ini kemarin kita udah kasih jual itu 3 ekor yang danten, terus baru ngelahirin, sama yang punya kemarin jenger ya 1, tapi kita pakai buat akekahan juga. Dan ini sisanya 2 ekor bikang ya. Ini biangnya 2. Ini akan, tetapi ini udah tua, ini katanya udah beberapa kali berproduksinya. Nggak tahu 7, nggak tahu berapa gitu. Dan dari 2 bikang ini menghasilkan 3 anak nih. Yang 1 menghasilkan 2 anak. Nah, ini bagusnya alhamdulillah kita punya 2 anak ini semuanya jalu ya teman-teman. Dan 1 anak lagi kita lihat di sini itu betina. Jadi kita punya untuk di breeding, kita punya dalam 2 biang ini, 2 indukan ini kita punya 3 ya, bati lah kita katakan bati. Itu ya teman-teman untuk masalah biang. Terus kita berbicara tentang masalah pakan. Jujur untuk masalah pakan saya kurang begitu paham, dan yang yang ada dalam pikiran saya itu bagaimana caranya kita dapat pakan murah, domba suka, dan hasilnya bagus. Nah itu. Nah, kita selama ini memang punya kebun rumput ya kan, tetapi kebun rumput kita itu masih belum siap produksi lah gitu, masih tahap beberapa bulan kan. Kalau dihitung kami tanam rumput itu sekitar
4 bulan sih, betul itunya mah waktunya, tapi kondisinya kurang bagus karena perawatan dan juga pengamanan lokasinya itu suka diserang sama ayam dan bebek ya teman-teman. Jadi nggak pakai jaring ya untuk lahannya, nanti kita bisa lihatkan lahannya. Jadi kita untuk pakan itu hanya sekedar cari rerumputan liar saja nih, rerumputan liar saja nih. Ini pembahasan yang kedua ya, masalah pakan. Ini rerumputan mungkin kalau untuk 8 domba ya, jadi semuanya ini seluruhnya 8 domba. Kalau kita maksimalin itu dalam 1 hari kita kasih pakan 2 kali. Terus untuk sekali kasih pakannya itu kita habiskan satu ini ya, ini kita disebutnya sunung nih, kayak 1 sunung, berarti setengah sunung untuk sekali kali pakan, berarti untuk 1 hari 1 sunung. Terus biasanya suka ada tambahan lagi untuk 1 karung, berarti sekitar satu sunung 1 karung lah untuk 1 hari 1 malam untuk masalah pakannya. Dan untuk masalah pakan di sini kita belum ada pakan yang variasi ya, model itu misalkan pakan fermentasi ataupun pakan konsentrat. Karena untuk pakan fermentasi sudah kita pernah coba dulu, tetapi kita masih belum ada tempat wadah untuk membuat pakan fermentasinya. Kalau masalah di pakan rumput liar untuk sekarang di sini alhamdulillah banyak ya. Jadi kita tidak terlalu susah untuk mencari pakan rumput liar selama ini ya. Kemarin sempat agak susah karena ada kemarau panjang, tapi sekarang udah ada musim hujan lagi ya. Kemarin juga sih pernah bikin pakan fermentasi di tong ini ya teman-teman. Pernah lah, untuk teman-teman yang pernah mengunjungi channel saya atau pernah melihat video saya pasti tahu lah yang saya bikin pakan fermentasi dari wadah ini ya. Pakannya hanya segini saja, nggak ada campuran-campuran apapun. Tapi ada masukan sih memang dari beberapa sumber juga, dan juga saya cari tahu itu untuk kualitas pakan dari pakan hijauan itu lebih baik di fermentasi ya teman-teman, itu mau disilase ataupun fermentasi. Dan untuk yang selanjutnya itu yang kedua ya, sekarang yang tadi bibit sudah, dombanya maksudnya ternaknya, terus pakannya sudah. Terus sekarang masalah kandangnya. Nah untuk kandangnya kita agak lebih jauhan dulu ya. Ini sangat, kalau menurut saya sih tidak layak lah. Soalnya kotor gitu, bawahnya kurang bagus nih. Dan juga untuk perawatan kandang juga kami di sini tidak intens ya. Hanya dilakukan 2 minggu sekali. Untuk lantai kandang masih bala, masih kotor tuh, banyak yang kotor juga. Pokoknya belum disterilkan dan juga belum dirapihkan ya teman-teman. Itu untuk masalah kandang seperti ini. Untuk masalah kandang ya bisa dilihat, ini hanya kandang peternak rumahan saja sih, belum terintegritas lah gitu, belum terorganisir. Tapi kedepannya sih seiring berjalannya waktu, saya juga punya keinginan supaya peternakan ini, trading dan breeding ini lebih berkembang lagi, dan juga kambing-kambingnya, domba-dombanya sehat, dan juga kita tentunya berusaha dalam bisnis ini adalah keuntungan yang lumayan gitu ya, keuntungan yang lumayan, terus kambing sehat, semuanya sehat. Dan juga ini kandangnya di dekat rumah pisan ya, nempel di dapur. Ini kandang yang satunya, dan ini yang kandang satunya lagi. Nah ini masalah kandang, tentunya kita berbicara tentang kenyamanan. Saya lihat dari domba kita itu kurang nyaman pastinya, karena lantainya juga agak kotor gitu ya, agak kotor juga tuh, lihat, bisa dilihat ya teman-teman, kotor. Jadi kita perlu intens membersihkannya. Untuk membersihkannya itu kita ya tadi 2 minggu sekali lah, kalau kita ada mau gitu, ada keinginan, terus juga semangat. Kadang-kadang kan kita nggak semangat, kita cuma ngasih ngarit juga itu udah capek gitu ya, kadang-kadang kita nggak semangat ya. Untuk masalah bau terhadap rumah gitu ya, tentu bau ada, tapi nggak terlalu bau gitu ya. Bau pastinya ada, tapi enggak terlalu bau juga sih. Tapi
ada sih penangkalnya kalau untuk bau, tapi untuk saat ini kita belum menerapkan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya untuk kami sebagai peternak rumahan dan juga pemula sekali, hanya bermodalkan sedikit keinginan, nekat, dan juga sedikit pengetahuan, kita mendirikan sebuah trading dan breeding ini ya teman-teman. Dan satu lagi, hasil limbah dari sisa pakan. Nah, kita lihat sisa pakan yang dihasilkan. Ini pakannya harusnya habis teman-teman, tapi nggak tahu kenapa. Mungkin kualitas hijau-hijauannya kurang fresh gitu ya, ataupun kurang enak dimakan sama domba. Tapi dulu kita bikin fermentasi rumput liar, alhamdulillah bagus dimakan. Berarti sekarang ini limbah-limbahnya ini sangat kotor sekali ya, sangat banyak sekali nih. Ini untuk limbah yang semalaman ini ya, sama itu kita lihat juga limbah rumputnya. Biasanya kalau kita ini ada bahan tambahan, kita kasih itu aja, dedak dan juga campuran air garam, biasanya suka dimakan lagi. Tapi untuk sekarang ini kita angkat aja ini ya, angkat aja untuk masalah pakan sisanya. Nih ini juga udah kumpul segini, ini belum dibersihin, udah sekitar 2 calangka nih. Ini sekitar 2 calangka ini sekitar 6 hari dari sisa pakan. Sebenarnya sih sangat banyak sekali ngebuang sih sebenarnya, jadi capek-capek ngarit. Sisi domba nggak terlalu begitu suka makannya. Tapi kalau kita proses fermentasi, insya Allah masalah pakan itu, limbah pakannya, sisa pakannya itu akan berkurang. Terus satu lagi, akibat pemberian pakan hijauan itu kepada kohenya itu semakin menumpuk nih. Kita baru aja membersihkan beberapa minggu lalu, 1 minggu yang laluan lah. Masalah kohenya udah numpuk lagi tuh, sama tuh udah numpuk lagi. Nanti kalau sudah teringredientasi, rencana kita mau pakai itu ya, metode yang pisah antara urin dan kohenya teman-teman. Baik teman-teman, itu pengalaman saya sebagai peternak pemula dengan bermodalkan keinginan dan nekat. Jalan aja dulu gitu. Kalau kita nunggu untuk masalah mahir dan juga kesiapan modal lain sebagainya, itu mungkin saya berpikirnya mau sampai kapan kita melakukannya. Tapi kita sambil berjalan aja gitu, sambil berjalan, terus juga terus mencari informasi bagaimana yang bagusnya gitu, supaya peternakan kita berkembang. Sering-sering berkunjung ke kandang yang lain juga gitu ya, supaya peternakan kita berkembang gitu. Jadi saya mungkin saran sedikit dari saya untuk teman-teman yang takut memulai ataupun belum punya pengalaman, terus juga pengetahuan minim, takut untuk buka perusahaan lah kita sebut bisnis. Jangan takut, mulai aja dulu dengan modal seadanya, ilmu seadanya, pemikiran seadanya. Yang penting mulai aja dulu. Nanti juga kedepannya ada sedikit perubahan pastinya. Yang penting kita terus tekun saja. Baik teman-teman, untuk senior ya, yang nonton video ini mungkin bisa diberikan masukan di komentar. Apalagi masukannya itu sifatnya membangun untuk saya sendiri ya. Apalagi untuk teman-teman semua nih yang nonton video ini, jadi agak ada pencerahan gitu. Baik teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.